Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Sejarah Magang di channelnya. Nah, saat ini saya sedang berada di sebuah ketinggian di timur Bandung. Saya tidak sendirian, saya ada salah seorang sahabat saya. Namanya siapa Om? Ipung. Ipung. Om Ipung, dia warga sini, tapi kerja di ibu kota Provinsi Jawa Barat, alias di Bandung. Nah, kita akan coba bahas beberapa banyak tentang Bandung dilihat dari kacamata warganya. Apakah itu warganya emang mukimin atau pituin. Nah, Bang Ipung ini salah satu yang bukan pituin ya, mukimin juga bukan, tapi yang dia bukan warga kota Bandung, tapi mencari makan di kota Bandung, alias kerjanya di kota Bandung. Asli Bandung. Asli Bandung. Domisili pindah di sini. Oke, domisili pindah. Nah, gini Om, setiap hari apa yang dirasakan ketika harus melewati 3 wilayah wilayah administratif menuju ke tempat kerja? Yang dirasakannya apa? Satu, kalau berangkat kesiangan pasti macet ya. Kedua, perjalanan dari rumah ke tempat kerja sejam seperempat. Itu pakai motor? Pakai motor. Beda halnya kalau pakai kendaraan roda 4, cuma memakan waktu 45 menit. Itu juga kan ada biaya tol, ada kos tambahan ya. ada kos tambahan. Kalau menggunakan motor ya pengeluaran mungkin 15.000 untuk 2 hari. Mungkin kalau untuk menggunakan kendaraan roda 4 sekitar 30.000 sehari PP. Ini gitu. Oh, jadi bedanya lumayan ya. Bedanya Bisa lumayan. lebih dari 100%. Nah, Om Ipung ini kerjanya di mana sih, Om? Saya bekerja di bagian manufaktur. Nama perusahaan di bidang elektronik. Swasta, BUMN? Swasta. Oke. Tapi ada di wilayah kota Bandung ya. Ada di wilayah kota Bandung, di jantung kota. Nah, tadi kan disebutkan bahwa ternyata kendala utama itu adalah kemacetan itu tadi. Kemacetan. Nah, macetnya itu sebetulnya di dalam kota Bandung atau di luar kota Bandung? Nah, kalau macet itu satu dari jalan satu jalur Cileunyi udah macet. Kedua sebelum bundaran Cibiru udah macet. Ketiga Buah Batu, perempatan Buah Batu, terus perempatan Kircon. Itu tahu sendiri Bapak macetnya kayak gimana. Iya betul. Nah, jadi sebetulnya kemacetan itu emang ada di semua sepanjang ruas itu kan? Sepanjang jalan. Nah, bicara tentang kemacetan, sebetulnya kan itu sudah sejak lama ya, jadi masalah di kota Bandung. Betul. Nah, menurut Om Ipung, solusi apa, bukan solusi lah ya, karena kalau warga ngomongin solusi agak repot juga. Minimal ada saran nggak sih biar nggak macet tuh harusnya seperti apa sih? Mungkin siapa tahu kita didengar gitu kan, suara-suara ini didengar oleh siapapun lah. Ya, kalau solusi dan kolusi mah sebenarnya nggak muluk-muluk ya, bikin jembatan layang sepanjang Cileunyi sampai Cibiru, dari Cibiru sampai Kircon gitu aja, udah jembatan layang, nggak ada lagi. Gimana ya, jalan di bawah udah macet tuh. Kan kendalanya nanti ketika pembangunan jalan mungkin bakal lebih macet kayak pembangunan tol Cisumdawu maksudnya. Tapi nggak tahu prosesnya gimana. Mudah-mudahan didengar. Nah, Om Ipung yang merasakan sendiri kan macetnya jalan itu, jalur-jalur neraka itu kan.
Itu macet mana sih? Ketika berangkat atau ketika pulang? Sama, ketika berangkat macet, ketika pulang pun sama, Ya. bahkan lebih parah. Oh, kalau pulang tuh lebih parah. Bisa lebih lama gitu sampai Bisa rumah. lebih lama. Jadi kalau dihitung-hitung nih, Om Ipung di jalan tuh berapa jam? Hanya di jalan saja gitu. Bisa 3 jam di jalan untuk PP-nya. Ah, PP berangkat dan pulang itu 3 jam. jadi kalau kerja 8 jam tambah 3 jam ada 11 jam. Setengah hari itu di jalan itu ya, di kerjaan. Oh, oke. Dan luar biasa berarti kalau gitu. Nah, selama ini untuk mensiasati kemacetan itu apa? Mensiasati kemacetan harus nyaman. Pedagang mana ada? Ya. Harus nyaman, menanggulangi kemacetannya. Maksudnya apa sih itu pertanyaan? Nah, Om Ipung menyiasati kondisi macet tuh yang setiap hari dirasakan kan? Itu apa? Ya, Triknya gitu kan, biar ya minimal kita nggak stres lah, atau gimana gitu? Ya banyak lah, kayak mendengarkan musik, sabar di jalan, Sabar. tidak seperti Schumacher. Ya gimana mau ngebut kan, jalannya macet. Ya begitu. Nah, itu tadi menyebutkan angka 15.000 untuk 2 hari. 2 hari. PP gitu kan? Belum kan, sekarang naik BBM Pak. Ya betul. Nah, itu saya baru mau nanya itu. Nggak tahu nah sekarang. Ngaruh nggak sih kenaikan BBM dengan tingkat kemacetan di jalan? Ngaruh sih. Jadi lebih macet atau lebih longgar si jalanan dengan naiknya BBM? Sebenarnya ya makin macet sebenarnya. Karena kan akhirnya juga COVID udah mulai menipis ya. Ya melandai. Terus orang-orang sudah tidak peduli mau itu COVID, ini yang penting kan makan sekarang Pak. Terus kayak dulu kan ada WFA, ada apa, sekarang udah nggak ada. Mungkin semua orang mungkin ya udah kerja berangkat, ya pasti jalan lebih macet. Ketika naik BBM juga kan menambah kemacetan, maksudnya nggak mengurangi intensitas penduduk gitu ya, maksudnya kendaraan itu. Jadi walaupun BBM naik tetap aja kuantitas kendaraan tidak berkurang. Malah kemacetan berpindah ke SPBU. Nah, betul. Itu pertanyaan menggelitik sebetulnya. Apa sih yang menyebabkan BBM naik tapi di SPBU yang antri semakin menggila gitu kan? Itu masih belum terjawab. Entah mungkin saya aja yang nggak tahu, yang belum tahu lah. Karena hampir di semua SPBU macet, terutama di Pertalite gitu kan. Dan mobil mewah, motor-motor mewah pun sekarang minumnya Pertalite gitu kan. Entah apa penyebabnya, tapi yang pasti seperti itu kan. Nah, ini 2 pertanyaan terakhir. Harapannya kepada pemerintah Kota Bandung ketika Om Ipung kerja di Kota Bandung. Harapannya itu satu, jembatan layang, kedua ya ikut serta kalau bisa mah BBM jangan naik itunya, karena sebelumnya aja udah 15.000 per 2 hari, sekarang nambah, misalkan BBM naik ya makin nambah kosnya Pak. Siap, belum harga-harga yang kemacetan lain ya. Harus diurai gitu. Oke, siap. Nah, pertanyaan terakhir. Tahun 2024, nah, you know lah, ada apa kan? Harapannya apa untuk tahun 2024 kepada presiden yang akan datang? Yang pasti kemungkinan besar tidak akan jadi Jokowi lagi. Kemungkinan besar ya, kita nggak tahu konstitusinya akan berubah atau seperti apa, tapi kemungkinan besar itu akan ganti presiden. Nah, untuk presiden yang baru itu harapannya seperti apa? Dengarkanlah, ya maksudnya dengarkan inspirasi dari masyarakat, udah itu aja.
kayak mau misalkan menaikkan BBM itu harus merasakan juga gimana pedihnya kayak tukang gojek, terus ya ojek online juga itu harus dirasakan juga. Coba kayak ibu-ibu yang lain itu yang ngomongnya ketika apa ini BBM itu mengurangi ini, coba rasakan dulu ibu harus seperti apa. Jadi presiden yang akan datang itu Harus harus merasakan juga apa yang dirasakan oleh rakyat itu dan mendengar suara aspirasi rakyat. Oke, siap. Terima kasih Om Ipung. Semoga tetap betah di Kota Bandung kerjanya walaupun macet ya, nikmati saja. Gitu kan. Siap. Dan orang sabar disayang Tuhan. Bukan pantatnya lebar. Bukan. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Siap. Oke, siap. Begitu perbincangan singkat saya dengan Om Ipung, salah satu sahabat saya. Kita ketemu lagi di tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.